YouTuber Nusantara. Gara-gara Bapak Egy Sujana minta maaf sama Bapak Joko Widodo, Egy Sujana digeruduk oleh pendukungnya. Didatangi dia ke rumahnya. Ayo kita lihat yuk, kita lihat langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sangat geli ketawa, geli bukan biji jika saya video diedarin, ini jauh-jauh dari Pangandaran, minta klarifikasi. Jadi namanya Ade Vampir. Jadi kalau ada yang mau klarifikasi datanglah ke sini, lihat video itu. Saya tulis buku buat Jokowi supaya dia cerdas, dia berani dan militan. Kan begitu, karena ada yang nyebut dia bajingan tolol, ya lawannya kan mesti cerdas. Ada yang nyebut dia penakut, saya doakan ya, karena ngadepin rakyat demo-demo kabur, dia supaya berani gitu deh. Kemudian ada yang bilang dia nggak militan, belain Palestina, saya minta supaya militan, kan bagus CBM itu. Dan ini di sini tuh, nah ini sahabat saya nggak tuh, nah itu foto itu. Jadi waktu buku itu ditandatangani oleh Bang Egy, itu banyak berkembang informasi seolah-olah Bang Egy menandatangani buku yang diberikan kepada Pak Jokowi itu di kediamannya Pak Jokowi di Solo. Padahal itu di rumahnya Bang Egy, ini backgroundnya. Coba samakan video yang beredar itu. Artinya memang ada kelompok tertentu yang sengaja ingin memperkeruh suasana. Seakan-akan Bang Egy itu mengakui ijazah Pak Jokowi asli. Yang menentukan ijazah Pak Jokowi asli atau tidak ya nanti pengadilan dan lembaga-lembaga terkait, misalnya dari forensik dan sebagainya. Itu tidak terjadi. Ini bikin tulisan juga tuh, Bang. Iya, iya. Termasuk juga ucapan permohonan maaf yang berkembang di publik itu, saya tidak menemukan satu media pun yang menulis bahwa Bang Egy meminta maaf, berpelukan, yang diartikan menegaskan bahwa ijazahnya asli. Tidak ada. Jadi media pun tidak memelintir informasi itu. Itu mungkin terjadi di luar media. Berarti tanpa konfirmasi itu Bang ya? Bukan tanpa konfirmasi. Kalau media itu kan menulisnya tidak ada kalimat yang di luar konteks gitu. Ini ya, kalaupun mau nulis kan mesti cek itu dong, cover both side. Ya, cover both side, harus ada tabayun ya, tabayun kepada. Tapi ya biarkanlah, inilah pembelajaran kepada publik, di mana hari ini kita menyaksikan bagaimana membaca dengan teliti dan benar. Kalau kita membaca dengan baik, teliti, benar, menggunakan nalar, kemudian pikiran yang sehat, kita tidak akan terjebak. Itu kan karena dipengaruhi oleh emosi kebencian yang tinggi, tulisan benar pun menjadi diartikan salah, itu persoalannya. Saya pikir itulah. Jadi jelas ya, video yang berkembang itu terjadi bukan di rumah Pak Jokowi. Berarti itu penyesatan, Mas? Iya, kalau penyesatan itu kan setelah ada keterangan ya, tulisan yang menyatakan itu. Tapi kalau videonya itu sebetulnya tidak menyesatkan. Emang faktanya ada di rumahnya Bang Egy. Menjadi menyesatkan ketika digabungkan. Video itu digabungkan pada momen tertentu yang sehingga akhirnya teropini seolah-olah ya Bang Egy menulis buku tersebut dan menyampaikan, mendoakan agar Pak Jokowi itu cerdas, militan itu di rumahnya Pak Jokowi. Atau tidak. Jadi ini buktinya, background-nya kan ini yang berkembang. Oke, baik. Terima kasih banyak. Ini satu lagi nih, dari ini, coba kenalin. Ketua, Izin Bang. Nama saya Ade Cenang Mutakin, sarjana hukum, lawyer dari Kabupaten Pangandaran. Ini juga saya datang ke abangku, ke Panggung Mapu, jauh-jauh dari Pangandaran ya. Walaupun saya ada tugas sangat penting, tapi saya datang dulu ke sini Bang. Apa betul apa tidaknya. Walaupun itu betul, ada undangan dari beliau ya, mantan Presiden ke-7 Pak Jokowi. Ya itu namanya juga silaturahmi, gitu kan. Tidak ada salahnya, walaupun ada. Cuman berita ini jangan sampai dikembang, di opini, di publik nggak jelas gitu kan. Abang saya nggak mungkin, saya percaya yakinnya dari dulu
untuk minta maaf, bla bla, nggak mungkin gitu kalau seperti itu. Walaupun mungkin ada minta maaf itu kan kalau udah penyelesaiannya jelas. Kalau misalkan kasus-kasus sekarang seperti dugaan ijazah seperti sekarang ini, ijazah palsu, mungkin saya datang ke sini juga ya alhamdulillah mungkin penjelasan sudah sangat jelas dari abangku, dan mengerti dan sangat paham. Saya juga ternyata tidak seperti itu berita di publik itu aja, Pak. Saya yakin kalau abangku Egy Sujana nggak akan mungkin minta maaf, kecuali kalau semua masalahnya jelas baru minta maaf. Aku rasa nggak begitu konsepnya Pak Lawyer. Kalau sudah selesai semuanya untuk apa minta maaf? Artinya apa? Berbicara selesai, lewati persidangan, persidangan memutuskan ijazah Bapak Joko Widodo asli, Egy Sujana dan lain-lainnya masuk penjara, itu selesai. Baru setelah itu minta maaf, kayaknya nggak mungkin deh. Berbelit-belit kalian ini. Sebentar berkunjung, sebentar minta maaf. Sebentar minta maaf, bilang lagi nggak minta maaf. Itu kan versi kalian setelah pulang dari rumah Bapak Joko Widodo. Kan begitu. Kurasa kalau misalnya kalian diwawancarai oleh wartawan, begitu keluar dari rumah Bapak Joko Widodo, bunyinya nggak begitu. Jadi yang mereka permasalahkan kita runtut ini ya dari awal nih ya. Jadi ya pada satu malam tanggal 8 Desember, hari Kamis kemarin tanggal 8 Desember pukul 16.00 ya, Bapak Joko Widodo kedatangan tamu. Ternyata ketamu tersebut adalah Egy Sujana, Damai Hari Lubis dan juga Elida Neti ya, mendampingi sebagai pengacara. Nah, pertemuan berikut ya itu berlangsung secara tertutup ya, tidak ada keterangan apapun sekalipun itu dari Kompol Sarif yang mengatakan bahwasanya Egy Sujana sudah minta maaf, Egy Sujana sudah memohonkan maaf kepada Bapak Joko Widodo. Memang tidak ya, tapi ya mereka pergi ke sana itu didampingi oleh dua orang relawan Jokowi yang bernama pertama Darmizal yang merupakan ketuanya, yang kedua adalah Muhammad Rahmat yang adalah sekjen daripada relawan Jokowi tersebut. Nah, ada dua hal yang diributkan ya, video yang berkembang di masyarakat. Yang pertama, video Egy Sujana ya jelas-jelas dia menandatangani buku ya, dia menandatangani buku, dia katakan bahwasanya Bapak Joko Widodo CBM, cerdas, berani dan militan, kan begitu. Nah, mereka mempermasalahkan ada opini publik yang mengatakan bahwasanya penandatanganan buku tersebut di rumah Bapak Joko Widodo. Kan begitu. Mereka nggak terima. Ya karena apa? Ini adalah penyesatan. Kan begitu. Nah masalahnya begini Bapak Egy yang terhormat. Yang menjadi pertanyaan publik bukan tempatnya itu. Yang menjadi pembahasan bukan tempatnya di mana buku itu ditandatangani. Yang bikin Roy Suryo kesal bukan di mana terjadinya penandatanganan buku itu. Yang bikin Rismon juga kesal marah itu bukan tempat di mana Bapak mengucapkan kata-kata CBM itu, enggak. Yang jadi masalahnya, kenapa Bapak Joko Widodo harus dipuji dan diberikan buku? Perkembangan yang ada di media sosial kan katanya kan kalian meributkan, ini kan versi kalian meributkan tanda tangan itu di rumah Bapak Joko Widodo. Kami nggak meributkan itu. Mungkin yang meributkan itu kubunya si Kosinudin, Roy Suryo, Refli Harun dan lain-lain sebagainya. Nah sekarang diklarifikasilah bahwasanya pertemuan itu ada di rumah Egy Sujana. Kita lihat memang betul pertemuan penandatanganan buku itu di rumah Egy Sujana. Bisa jadi ya penandatanganan buku itu dan pengucapan kata-kata CBM itu ada sebelum mereka berkunjung ke rumah Bapak Joko Widodo. Karena apa? Di dalam video tersebut ada sekjen relawan Jokowi. Ini dia videonya nih, kalian perhatikan. Nah itu dia.
Muhammad Rahmat, Sekjen Pak Jokowi, Prof. Relawan Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tanda tangani untuk saudaraku seiman seislam, Bapak Joko Widodo. Nampak kan? Insya Allah Pak Rahmat dia itu CBM, cerdas, berani. itu yang bawa Egy Sujana dan teman-teman lainnya itu ke rumah Bapak Joko Widodo. Nggak usah sangkal itulah ya. Jadi ya aku nggak tahu apakah sekarang Egy dalam rangka cari selamat dari pendukungnya, nggak tahu juga. Yang menjadi blueprintnya itu Mas Egy bukan di mana tempatnya, tapi Anda terang-terangan sudah memuji Jokowi dan itu bikin teman-teman Anda kemarin itu kesal. Kemarin kok manggil dia Bapak Depung, kok sekarang manggil dia Anda? Nggak komit ini, ya kan? Jadi ini Bapak Joko Widodo, maaf Bapak Joko Widodo, ya maaf ya, Bapak Joko Widodo harus hati-hati dengan orang seperti ini. Lain di depan, lain di belakang Pak, berarti. Ya kan, begitu di depan Bapak, ya mungkin minta maaf, muji-muji segala macam. Nanti kita dengarkan testimoninya ya. Nah, hal kedua yang disangkal oleh pendukungnya Egy Sujana tadi yang berbaju putih, bahwa katanya tidak ada permintaan maaf dari Egy Sujana kepada Bapak Joko Widodo. Kan begitu. Ini kan bisa dikatakan ya, sebodoh-bodohnya Roy Suryo, sebodoh-bodohnya Rismon, sebodoh-bodohnya Kozinudin, ya mereka pasti akan berpikir kenapa ngasih buku, kenapa muji-muji kalau nggak minta maaf, kan begitu. Sebodoh-bodohnya mereka. Sepintar-pintarnya kita juga berpikir bahwasanya, loh, nggak kan mungkin dong muji-muji ngasih buku kalau nggak minta maaf. Bisa rupanya begitu datang langsung silaturahmi gitu aja nggak ada permintaan maaf. Oh, tidak mungkin. Rasanya mustahil begitu loh. Ya, sekarang aku mau nanya, terserah kalian yang menilai yang bohong adalah pihak Egy Sujana atau yang bohong adalah Muhammad Rahmat, ya sekjen daripada relawan Jokowi yang membawa mereka ke rumah Bapak Joko Widodo. Hati-hati kau Egy, kalau misalnya kau memang berani berbohong, kalau kau memang betul-betul menutupi semuanya, hati-hati. Kata maaf yang kau sampaikan kepada Bapak Joko Widodo itu nggak akan ada artinya lagi. Kita perhatikan ini ya. Ini jangan dibilang mengada-gada ya. Nih minta maaf. Anda tidak bisa tidak menjawab ya karena Anda ada berada di situ. Apakah benar Bang Egy dan Bang Damai tidak ada permintaan maaf di situ? Ya, di pertemuan yang sangat terbatas dan tertutup ini masing-masing mendapat giliran untuk bicara dan pembicara pertama itu adalah Bapak Damai Hari Lubis, dan Pak Damai Hari Lubis menyampaikan ke Bapak Jokowi menceritakan berbagai kegiatan, kemudian ditutup dengan permohonan maaf atas kesalahan, kekeliruan yang dilakukan. Ditutup dengan permohonan maaf. Yang pakai baju putih tadi nggak di situ. Bapak lawyer tadi yang dari Pangandaran juga nggak di situ. Yang di situ Egy Sujana sama Pak Rahmat ini. Jelas ditutup dengan permohonan maaf. Pembohong. Apa? Mau kalian tutup-tutupi? Masyarakat nggak terlalu bodoh untuk dibodoh-bodohi. Lanjut. Dan bahkan pertemuan ini, di akhir pertemuan ditutup dengan doa, dan Pak Egy Sujana yang memimpin doa dan mendoakan kesehatan untuk kita semua, kesehatan untuk Pak Jokowi, keluarga Pak Jokowi, anak-anak Pak Jokowi, dan siap mendukung Pak Jokowi
dan Pak Prabowo dalam rangka membangun bangsa ini menjadi lebih baik gitu ya. Oke. Bahkan saya sempat meneteskan air mata waktu mendoa itu karena Egy menyampaikan, ya Allah ya Tuhan kami, ampuni kami dan berikan perlindungan kepada ayah kami Bapak Jokowi gitu. Oke. Jadi saya juga meneteskan melihat air mata. bahwa ini betul-betul hubungan silaturahim yang luar biasa, dan saya melihat Pak Egy di sini adalah seorang patriotik, seorang negarawan yang mengikuti jejaknya Bapak Prabowo, dan patut ini kita tiru oleh generasi muda Mas kita. Rahmat, kita masih ingat ya waktu itu pernyataan Pak Jokowi memaafkan itu sudah, kecuali 3 nama ya yang termasuk Bang Rismon itu. Tapi proses hukum tetap berjalan. Nah, apakah kemarin ada konfirmasi dengan Bang Damai dan Bang Egy yang meminta maaf, proses hukum akan dihentikan atau seperti apa kemarin? Ya, proses hukum tentu kewenangan dari kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya. Tetapi memang kita berharap, ya kami berharap, Pak Jokowi juga berharap pertemuan silaturahim dan saling memaafkan ini bisa menjadi pertimbangan bagi Polda Metro Jaya untuk menghentikan kasus beliau. Ya harapannya begitu. Tentu keputusannya ada di Polda Metro Jaya. Siapa yang bikin musiknya ini sedih kali? Sampai Rismon melamun dia. Jadi udah jelas ya, bahkan Egy Sujana selain minta maaf dia sama Bapak Joko Widodo, ternyata dia juga mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sampai ini katanya Muhammad Rahmat ini ya sampai meneteskan air mata. Aku nggak percaya kalau dia ini bohong. Nggak mungkin bohong dia. Sekarang begini ya, seorang tersangka mendatangi rumah korbannya itu perlu keberanian yang luar biasa. Dan dia harus memastikan bahwasanya Bapak Joko Widodo menerima beliau, kan begitu. Nah, oleh karenanya nggak akan mungkin ujuk-ujuk yang namanya Egy Sujana langsung datang ke sana, nggak akan mungkin. Pasti sudah ada yang menjembatani. Nah, aku curiga kata-kata daripada Pak Rahmat ini, sekjen daripada Rezo, ya mengatakan bahwasanya Egy Sujana mengikuti langkah Bapak Prabowo, ya untuk berrekonsiliasi kepada Bapak Joko Widodo. Sekarang begini, mengikuti langkah Bapak Prabowo atau mengikuti saran dari Bapak Prabowo? Begini, menurut ini videonya kemarin nyebar loh, Syahdan Nenggolan kalau nggak salah mengatakan bahwasanya Egy Sujana ini anak emasnya ya Bapak Prabowo, kesayangannya Bapak Prabowo. Bapak Prabowo sayang sama Egy Sujana. Maka walaupun waktu itu rada menyesatkan, keterangan dari Egy Sujana, dari Syahdan Nenggolan mengatakan kenapa Roy Suryo dan teman-temannya ya dan tersangka ke-8 lainnya itu tidak ditahan ketika dilakukan pemeriksaan, karena Bapak Prabowo ya itu sayang kepada salah satu tersangka, yaitu Egy Sujana, kan begitu. Nah, ini beliau yang mengatakan, bukan daripada Opung Parbelak, bukan pemikiran dari Opung Parbelak. Nah, ini aku ada kecurigaan, apakah Bapak Prabowo yang kemarin berteman dengan seorang Egy Sujana, atau mungkin sampai sekarang pun juga masih melakukan komunikasi, dia ingatkan Egy Sujana, dia nasihati Egy Sujana, dia perintahkan Egy Sujana untuk stop, berhenti. Nggak ada gunanya kau lakukan itu. Ijazah Bapak Joko Widodo asli. Jangan pernah ganggu lagi Bapak Joko Widodo. Kita nggak tahu. Ya kan, itu yang membuat dia itu memisahkan diri daripada Roy Suryo. Nggak tahu juga kita. Atau mungkin Bapak Prabowo yang menjadi jembatan antara mereka berdua, antara Bapak Joko Widodo dengan Bapak Egy Sujana, nggak tahu juga. Aku kan nanya. Aku tidak mengatakan ini fakta. Nanti aku masuk penjara. Oh, ternyata Bapak Prabowo ada di belakang semua. Oh, bukan itu. Maksudnya bukan itu.
Iya kan, Bapak Prabowo sebagai seorang sahabat dari Bapak Joko Widodo dan juga sahabat dari Egy Sujana, ya mungkin dia punya kepentingan untuk mengingatkan Egy Sujana, jangan lakukan lagi, don't do it anymore. Karena ijazahnya asli, percuma, kau bakalan kalah kan begitu. Akhirnya dia bawalah itu Damai Hari Lubis. Nah, sekarang ya Egy Sujana digeruduk pendukungnya dan mengaku bahwa saya tidak ada permintaan maaf. Ya begitu juga yang disampaikan sama siapa namanya si Michael Sinaga ya. Kemarin itu kan Roy Suryo pernah mengatakan, wah teman saya telepon Egy Sujana, saya dengar kok orang dibilang katanya nggak ada permintaan maaf. Nah itu kan di depan kalian dibilangnya begitu. Masih mau percaya juga kalian sama Egy Sujana? Sekarang yang jadi pertanyaanku, apakah Egy Sujana layak dipercaya oleh Bapak Joko Widodo, ataukah apakah Egy Sujana layak dipercaya oleh Roy Suryo? Tergantung kepada Egy Sujana. Nah, ya kan, karena kita bisa melihat ya bahwasanya pernyataan-pernyataan di rumah Egy Sujana tadi ya, di tempat di mana menulis buku tadi ya, dia si baju putih tadi, Bapak baju putih mengatakan apa? Nggak ada permintaan maaf kok. Kalau misalnya ada di media mainstream ada menyatakan permintaan maaf, itu baru bisa kita benarkan, karena media mainstream ya, media-media nasional ini kan selalu membuat berita itu tidak pernah di luar konteks. Ku bilang sama kau, Metro TV meliput, Ainus juga meliput. Ini buktinya. Jangan kau itu macam-macam, kau bohong-bohongi lagi publik, lapet. Menghadiahi sebuah buku untuk Jokowi. Buku itu dibubuhkan tanda tangan Egy Sujana. Buku yang diberikan oleh Egy Sujana untuk Jokowi ini berjudul OST Jubedil, yang maksudnya objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, dan adil. Menurut Egy Sujana, Jokowi adalah sosok yang cerdas dan berani. Buku untuk Jokowi tersebut diberikan saat Egy sowan ke rumah Jokowi di Solo pada Kamis malam. Bapak Joko Widodo, insya Allah beliau itu CBM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tanda tangani untuk saudaraku seiman seislam, Bapak Joko Widodo. Insya Allah beliau itu CBM, cerdas, berani, militan. Subhanallah. Terima kasih, Prof. Nah, itu Metro TV. Nah, ini juga berita yang dikeluarkan Ainus. Perhatikan. Bapak Joko Widodo, insya Allah. Kalian tengok logonya itu, Ainus kan? Cerdas, berani, militan. Subhanallah. Terima kasih, Prof. Ya. Ini buku buat Pak Jokowi ya, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tanda tangani untuk saudaraku seiman seislam, Bapak Joko Widodo. Insya Allah beliau itu CBM, cerdas, berani, militan. Subhanallah. Terima kasih, Prof. Ya. Udah jelas kan? Itu Ainus. YouTuber Nusantara.